Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus. Oke, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntutan. Itu adalah tuntutan di dalam hidup manusia. Setiap orang dituntut mendapatkan pendidikan. Di mana pendidikan itu menuntun skala kodrat anak. Baik itu kodrat alam yang dia miliki sebagai manusia dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga peserta didik ataupun anak-anak kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dari pendapat beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh guru kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan, dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Jadi karena dia sudah sadar dengan apa potensi yang mereka miliki, jadi dia bisa menggali kemampuannya, tidak bergantung lagi pada orang lain, baik itu teman-temannya di kelas ataupun guru. Dia sudah punya inovatifnya sendiri. Oke, saya ingin mengajak teman-teman mencoba untuk mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan semuanya. Merdeka, oke. Mengepalkan tangan. Nah, ada kasus. Kalian cari pasangan di sebelah kalian. Ya, kalau nggak di depan. Coba kita buat kepalan tangan, mencari rekan di sebelah ataupun di belakang ataupun di samping. Yang penting kalian atau teman-teman sudah punya pasangan. Pasangan, jangan pasangan di rumah ya. Ada. Kemudian kita kepalkan sekuat-kuatnya. Sudah. Tangan yang di sebelahnya paksa buka kepalan tangan temannya. Dari hal itu, coba simpulkan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kepal tangan ini. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Kemampuan diri, mempertahankan diri, kekuatan, emosional. Apa kira-kira? Ya, saya mengepalkan tangan. Tujuannya dengan pendidikan atau dengan yang kita bahas hari ini itu adalah, nah, setelah kita mengepalkan tangan dan dipaksa dibuka oleh rekan kita, yang memegang kontrol dengan diri kita sendiri itu adalah
pribadi kita sendiri. Kita akan bisa mau buka setelah dipaksa sama temannya, jika kita menganggap bahwa apa yang diberikan atau apa yang ada di lingkungan kita memang tepat untuk kita berubah. Tapi kita akan tetap mengepalkan tangan, tidak mau membuka diri jika kita menganggap itu adalah hal yang tidak baik untuk kita ikuti. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju apa enggak? Setuju. Kok semangat dong? Setuju apa enggak? Oke, setuju. Jadi kita akan kuat kokoh dengan prinsip kita. Kita akan membuka diri jika kita menganggap hal itu baik untuk kita, dan kita akan menutup diri, tidak akan mau ikut dengan perubahan itu jika hal itu adalah hal yang tidak tepat bagi kita dan tidak nyaman untuk kita lakukan. Setuju ya? Oke. Nah, tentang disiplin positif, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke. Apa sih itu disiplin? Kita masuk ke bab pertama, pembahasan pertama. Apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, disiplin itu apa sih? Apa Bu Rus? Tingkah laku yang sesuai dengan aturan. Oke. Disiplin tidak terlepas dari kata aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, sebenarnya marah di sana ya kan? Kamu tidak sesuai, nah yang gitu. Iya enggak? Apa sih sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu sendiri itu adalah adanya penyesuaian tanpa kekerasan, tanpa ada ancaman, dan tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Jadi tidak ada ekspresi marah pada saat apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Stop dulu. Iya. Kalau begitu kan berbeda dengan pelaksanaan di lapangan ya. Iya. Ini teorinya terlalu tinggi, tapi kalau pelaksanaan di lapangan kita kira-kira kita bisa nggak? Nah, itu sesuai dengan kata disiplin. Pengertian disiplin yang kita cari itu adalah tanpa paksaan. Tapi peran kita sebagai guru, sebagai pembimbing, kita di sekolah terutama punya tata tertib yang mengikat kita. Nah, nanti setelah ini saya akan menyampaikan supaya apa yang kita sampaikan tidak menjadi ancaman, tidak menjadi rasa ketidaknyamanan terhadap siswa. Bagaimana caranya? Semoga nanti setelah lewat dari teori ini kita sepakat untuk melakukan itu. Sebelumnya saya tunda dulu Pak ya. Oke. Nah, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Itu yang harus kita bangkitkan. Tidak mengancam. Nanti kalau kamu tidak ikuti aturan ini, saya keluarkan kamu dari sekolah ini. Itu ancaman. Merasa terancam anaknya. Padahal bukan itu yang diharapkan dari suatu bentuk disiplin. Disiplin itu sendiri adalah mereka merasa menyadari sendiri apa yang mereka lakukan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan tanpa kita yang membuat aturan bahwa dia yang salah, dia melanggar, dia tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kita sepakati, gitu. Oke, kita masuk ke nilai-nilai yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang kita miliki. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah bersifat universal, umum, tidak ada hubungannya dengan pribadi. Ini mencakup lintas bahasa, lintas suku, umum secara global. Kita bahas nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mampu membentuk profil pelajar Pancasila itu sendiri, di mana terdiri dari beriman, bertakwa, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Dari nilai-nilai ini kita mengharapkan peserta didik kita memiliki karakter dari profil pelajar Pancasila.
Itu harapannya kita. Masuk ke teori motivasi. Seseorang melakukan suatu hal, tindakan, itu karena ada motivasi dari pribadi mereka sendiri. Ada keinginan yang mereka miliki. Oke. Motivasi pertama yang mereka miliki pada saat melakukan suatu hal itu adalah ingin mendapatkan bonus yang paling besar. Benar tidak? Kita ingin mendapatkan bonus, kita ingin mendapatkan penghargaan, kita ingin dipuji. Yang kedua, merasa mendapatkan ketidaknyamanan atau takut dihukum, ya kan? Oke, lanjut. Yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah ingin seseorang menghargai kita. Apapun yang kita lakukan, karena kita ingin dihargai. Oke, lanjut ke hukuman, penghargaan, restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang lebih sering kita lakukan selama ini sebagai seorang tenaga pendidikan apa sih? Baik dari hukuman, penghargaan, atau restitusi? Kalau saya seimbang. Seimbang. Kita biasa kadang-kadang memberikan hukuman, juga memberikan penghargaan dari prestasi yang anak didik kita dapatkan, kemudian restitusi, pemecahan atau solusi. Hukuman. Kira-kira hukuman ini baik tidak kita terapkan pada dunia pendidikan? Baik, menurut saya, pengalaman saya. Baik, coba berbagi, Pak. Ini, saya sudah jadi guru dari tahun 87. Ada anak-anak yang nakal yang saya hukum, saya jamak, saya kenal. Begitu dia jadi pejabat, saya dikejar di blok. Terima kasih Pak atas hukuman. Kalau tidak Bapak yang hukum saya akan jadi begini. Dan itu pun diperlihatkan saya di kantor pengadilan negeri Denpasar. Bagi anak-anak yang pintar, no, tidak pernah. Makanya saya juga dulu pernah berdebat dengan psikologi yang ada di Bali Pos. Dia mengatakan bahwa anak yang baik itu akan menghargai kita. Menurut saya tidak. Sebab ini bukan satu orang, dua orang, bahkan banyak. Maaf ya, bahkan Gus Borta pun masih menghargai saya sebagai seorang guru. Iya. Ini pengalaman. Pengalaman. Teorinya silakan. Iya. Jadi hukuman kita akui bisa kita terapkan, tapi coba kita lihat lagi teorinya. Apa sih sebenarnya hukuman itu? Suatu tindakan. Iya, sebentar untuk kita ya. Terkait dengan tadi sebelum hukuman ada disiplinnya. Disiplin itu kan kita menerapkan bahwa ada ancaman. Dengan menerapkan disiplin ada perlu pemaparan ancaman bahwa terkait apabila melakukan pelanggaran aturan yang sudah disepakati, tentunya ada hukuman. Apabila tidak disampaikan, itu mungkin terabaikan disiplin. Tidak. Iya. Terkait dengan disiplin tadi yang terhubung dengan hukuman. Iya. Jika kita sudah memiliki kesepakatan bersama siswa, tapi siswa itu melanggar sebagai bentuk tidak disiplin dengan apa yang mereka sepakati, bisa diterapkan hukuman. Asalkan kita sudah menyepakati apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran yang peserta didik lakukan. Suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahannya, ya kan? Kita memberikan hukuman karena dia melanggar apa yang sudah disepakati. Kira-kira efek negatif yang kita lihat, yang tadi disampaikan sama Pak Dewijen, itu efek positif. Kemungkinan ada memang dari salah satu peserta didik kita merasa termotivasi setelah diberikan hukuman. Tapi tidak sedikit dari peserta didik kita akan merasakan hal-hal ini.
melukai, apalagi sampai menjambak, ya kan? Sampai menjambak itu melukai. Tidak semua orang yang kita hukum itu memberikan motivasi dalam dirinya. Mempengaruhi otak, apalagi peserta didik kita yang sekarang sudah terlanjur manja pada saat corona. Jadi sedikit saja kita tegur, dia akan merasa batinnya berontak dia. Padahal hanya teguran biasa. Mengganggu psikologinya, karena dia sudah merasa tidak nyaman, tertekan dengan apa yang kita sampaikan. Dia mentalnya yang terganggu, trauma mungkin ada, dan depresi. Bahkan ada yang tidak mau sekolah gara-gara ditegur. Padahal cuma teguran, belum kehukuman yang seperti dikatakan Pak Ujoba sampai menjambak gitu ya. Itu negatifnya yang kita lihat. Karena sekarang yang lebih harus kita waspadai itu adalah efek negatif. Jangan dulu melihat yang positif, kita ambil kemungkinan terburuk dulu ya Pak ya. Sedikit ya. Iya. Kalau yang begitu kita ambil lantas Menganggap tidak berkembang Pak ya. seberapa jauhkah sekarang peranan kita dianggap bagus oleh masyarakat, walaupun sesedikit apapun orang melakukan sesuatu yang tidak baik di masyarakat. Contoh, ada anak didik yang mencuri. Kemarin ada yang mencuri, ditanya siapa gurumu. Iya. Kalau begitu gimana cara kita menyelesaikan? Siapa gurunya? Kalau ada kegiatan mencuri, itu sudah terlepas dari tanggung jawab guru. Ada pihak yang lebih berwenang untuk menindak itu. Tapi masyarakat kan begini Bu, mohon maaf ya, Iya. diskusi. Iya. Masyarakat pokoknya sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan disiplin, maka masyarakat ataupun netizen lah sekarang pasti akan menghukum itu seperti nikel. Iya, benar Bahkan sekali. itu pun bukannya masyarakat rendah saja, tetapi juga masyarakat pendidikan tinggi akan menanya seperti itu. Siapa gurunya? Pernahkah diberikan pendidikan? Dan kalaupun memang kalau kita melakukan sesuatu yang menyalahi aturan, kita akan kena. Oleh sebab itu mungkin bisa diimplementasikan antara teori dengan kenyataan. Iya, benar sekali. Saya pun di masyarakat jangan sampai yang mencuri Pak ya. Pada saat anak didik kita membantah di depan guru atau di depan orang tuanya aja dah, padahal dia orang tua. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Kini uruannya di sekolah. Itu benar. Karena apa? Seseorang itu kadang lupa introspeksi diri. Dari mana peserta didik atau anak-anak itu mendapat cerminan sikap atau tindakan perilaku yang mereka lakukan. Padahal orang tua lo sendiri. Orang tua sendiri mengatakan, padahal sedikit saja, Bu, saya ndak mau sekarang menjahitan, nah gitu. Kini subuh males saja, kini uruannya di sekolah, nah itu. Karena apa? Figur kita lah sebagai seorang pendidik yang menjadi dasar setiap ada kata-kata netizen yang keluar. Bagaimana kita menyikapi? Jangan dibawa stres, jangan dibawa beban setiap kata-kata netizen yang keluar. Kita lah pertimbangkan kembali bagaimana lingkungan kita di sekolah. Kalau semua komentar netizen kita komentari atau kita tanggapi, ya kita sebagai guru di sekolah yang akan stres sendiri. Itu tadi hukuman, bahwa akan menimbulkan beberapa hal yang negatif dalam diri peserta didik. Yang kedua, kepenghargaan. Penghargaan itu adalah sesuatu yang diberikan seseorang karena dia melakukan suatu hal kebaikan atau prestasi. Kita menghargai apa yang dia lakukan atau peserta didik lakukan. Wah, bagus sekali karyamu. Wah, pintar. Itu adalah bentuk penghargaan. Selebih-lebih kita memberikan bentuk penghargaan dalam berupa materi. Itu juga akan memberikan sedikit pengaruh
negatif, walaupun itu menyenangkan bagi murid, bagi peserta didik, tapi ada hal yang tidak bisa kita efektif kita terapkan jika itu selalu kita teruskan. Apa efeknya? Peserta didik hanya akan mau melakukan sesuatu jika kita memberikan penghargaan. Coba aja sing puji bedik murid sing banyak. Wih, kalian kan baik-baik ya, kalian kan pinter. Anak kita sendiri pun begitu. Wih, pinter ya, rajin. Tapi yang renyoan guys. Coba kita nggak ada kata-kata penghargaan. Sedikit siswa yang mau mengerjakan. Itu adalah bentuk negatifnya. Kurang efektif kita terapkan karena peserta didik hanya akan mau melakukan sesuatu jika dia mendapatkan penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus menerus, maka orang akan bergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Seperti yang saya katakan tadi, sing bang penghargaan, singnya kemudian sing ada bentuk imbal bonusnya, tidak mau bekerja, biar nggak gitu. Yang penting kita punya rasa atau kesadaran dari diri kita sendiri. Itu yang terpenting, yang diharapkan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan setelah melakukan hal baik, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik karena kita hanya terfokus pada penghargaan yang kita dapatkan. Tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan hal yang tepat, hal yang memberi perubahan. Karena apa? Kita hanya mengharapkan suatu penghargaan, pujian. Saya pokoknya ingin acara ini berhasil, ingin orang teman-teman tidak kecewa. Itu harapan saya, karena saya mengharapkan penghargaan, ya kan? Supaya teman-teman itu merasa senang ikut dalam kegiatan ini. Itu penghargaan yang saya inginkan. Padahal dari semua itu ada proses yang harus kita sadari. Itu jadinya kita tidak menyadari prosesnya karena hanya memikirkan penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Oke deh, misalnya kita di sini di rumah ya, sama anak kita yang punya anak kecil mungkin seumuran anak saya yang masih tahap mau belajar. Ya deh, sekarang coba belajar berhitung dulu. Nanti mama kasih beli es krim. Berarti dia hanya mau belajar karena dia menginginkan es krim, bukan keinginan sendiri. Kita akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan saya tidak akan mau berusaha sekeras sebelumnya jika tidak mendapat penghargaan. Nah, misalnya kita kecewa, kita tidak dihargai dengan apa yang usaha kita lakukan. Jadinya apa? Tuh sangat nggak usah dah berpikir mengulangi kegiatan itu lagi. Toh juga kita tidak dianggap. Pernah nggak Bapak Ibu punya pikiran begitu? Pernah. Itu karena apa? Mementingkan penghargaan. Kita selalu memberikan penghargaan jika kita menginginkan mereka melakukan sesuatu. Yang seperti saya contoh tadi. Merusak hubungan. Bagaimana maksudnya merusak hubungan? Apakah ada orang ketiga di antara penghargaan ini? Jangan sebut-sebut orang ketiga. Ya. Karena di sekolah keamanan yang mengapresiasi terutama pengurus OSIS dalam hal ini apabila ada siswa yang melanggar, baik itu melanggar pakaian, rambut dan sebagainya, aturan dan KTP yang jelas. Kalau tidak diberikan hukum mereka, dia akan melimpah ke yang lain. Artinya mengikuti apa yang ingin mencoba mengikuti yang salah. Kalau terkait dengan hukuman disiplin dan harus diberikan ancaman, sepakati berapa dan hukuman itu efek negatif itu ya, efek negatif hukuman untuk efek baiknya dan diberikan hukuman biar dia jerah dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan melimpah ke yang lain. Iya. Gini, kenapa saya menyampaikan hanya efek negatif? Karena kita mengharapkan membentuk suatu budaya positif. Agar
Agar apa? Agar terwujudnya hal-hal positif. Makanya yang kita lihat adalah yang negatif. Tidak menyalahkan, tidak mengatakan buruk sebuah hukuman, asalkan kita sudah sepakati. Pengten ojo-ojo raga mukul tanpa penjelasan, anak-anak tidak sadar dengan kesalahannya. Jadinya tidak hanya akan membuat dia sadar, dia akan merasa apa sih gurunya ini? Nah, yang gitu. Asalkan dia sadar dulu dengan perbuatannya yang salah, mau itu diberi hukuman pun boleh, asal sudah sesuai dengan kesepakatan. Itu ya. Ya Pak Gus ya. Iya. Yang kondisi yang ada kan apabila OSIS yang sering menindaklanjuti siswa-siswa yang melanggar. Nah itu dengan tindakan kita mudah-mudahan kan tidak pakai. Iya, kita juga mengharapkan itu Pak ya. Jadi tidak menyalahkan suatu hukuman diberikan oleh atau tindakan yang diberikan jika pada saat ada pelanggaran berupa konsekuensi atau hukuman. Tidak menyalahkan, asalkan itu sudah disepakati, disadari bersama. Karena apa? Tidak ada, kadang-kadang sedikit siswa yang menyadari atau termotivasi yang saya katakan tadi, termotivasi dari apa yang kita tegur. Kita menganggap pengsing biar tidak temannya mencontoh, akhirnya kita memberikan hukuman. Belum tentu dia sadar setelah diberikan hukuman. Bisa aja, apa sih ini? Nah, bisa aja peserta didik itu merasa begitu. Karena ada yang begitu. Setelah diberikan hukuman, dia melunjak lagi sebagai bentuk perlawanan. Diulangi lagi. Saya pun pernah di kelas, saya tegur anak-anak tidak menggunakan pita. Padahal sudah pernah saya tegur. Akhirnya apa? Alasannya ketinggalan Bu. Kalau ketinggalan bagaimana dampaknya? Bagaimana konsekuensinya? Aturannya bagaimana? Dia menyadari. Berarti besoknya untungnya dia tidak mengulangi itu lagi. Itu karena dia sadar. Ada juga yang tidak sadar dengan kesalahannya. Misalnya bawa motor, padahal kita tidak mengizinkan bawa motor. Ya sih sadar bahwa aturan itu tidak dibolehkan bawa motor. Tapi karena ambisinya, keinginannya yang lebih besar dibandingkan keyakinannya mereka, jadinya dia mengulangi lagi. Tidak Pak, tidak sedikit Bu ya tindakannya bahwa orang-orang itu saja, siswa-siswa yang itu saja yang melanggar. Jenis pelanggarannya pun sama. Ya kan? Bagaimana? Yang menindak benar Bu ya? Benar, iya. Itu maksud saya, kita buatkan dulu dia sadar dengan apa yang dia lakukan, baru kita berikan tindakan. Penghargaan merusak hubungan, merasa iri. Yang bagus kita puji, yang kurang kita tidak puji, tidak berikan penghargaan. Ada iri, nah kamu dah yang disayang sama gurunya itu. Ada. Pernah dengar kan? Teman-teman yang punya siswanya punya keluhan begitu? Ya saya tahu dia pinter Bu. Nah yang begitu, biar tidak ada rasa iri, minimalah bentuk penghargaan yang bisa melukai perasaan siswa lainnya yang kita tidak puji. Nah, di sini dia hanya termotivasi untuk menyenangkan guru. Pengdemen dia nanti guru, ikutin aja dah. Ada yang begitu. Iya, karakter siswa itu bervariasi, unik sekali peserta didik kita. Kita tidak bisa mengambil sampel dari masing-masing kelas. Kita harus benar-benar memahami karakteristik dari peserta didik itu yang unik. Jadi kita tidak bisa memberikan tindakan hanya menggunakan sampel. Restitusi. Restitusi adalah proses. Bagaimana proses untuk menciptakan kondisi bagi murid supaya mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang saya maksud. Buatlah mereka sadar dulu dengan apa yang mereka lakukan. Paham dulu bahwa apa tindakan yang mereka lakukan itu tidak baik, merugikan orang lain. Baru setelah itu kita ambil tindakan, baik itu hukuman, penghargaan.
restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Di sini, seperti yang dikatakan tadi, supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika kita langsung ojok-ojok beri hukuman, itu hanya akan memperburuk hubungan kita dengan peserta didik. Sing demen muridnya gitu ya, tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksakan, kesepakatan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ini saya bilang tadi, kesadaran kembali, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, penemuan dari solusi terbaik. Misalnya, ada peserta didik kita melanggar aturan, tidak menggunakan atribut sekolah. Misalnya, itu sudah tidak sesuai dengan tata tertib sekolah atau melanggar aturan yang kita sudah buat, tapi bukan disepakati. Bagaimana supaya siswa itu merasa sadar? Jadi kita bentuk dulu kesepakatan bersama siswa. Solusinya gimana? Misalnya dia melanggar, bagaimana aturan yang sudah kita bentuk tidak mengganggu tata tertib sekolah, tapi dia paham. Setelah dia melanggar, oh saya melanggar, itu bersama, sadar. Oh saya melanggar. Jadi bagaimana solusi yang harus kamu berikan terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Bukan kita yang memberikan solusi, tapi membangkitkan peserta didik untuk memberi solusi pada dirinya sendiri. Kalau kita misalnya gini, besok kalau kamu mau ulangi ini lagi, kamu tahu resikonya. Itu dia belum menyadari mencari solusi apa. Sebaiknya kita ingatkan, tolong ya sebelum sekolah cek dulu atributmu. Sudah tidak lengkap, jangan langsung berangkat ke sekolah. Itu mungkin solusi yang disepakati bersama. Jangan langsung memberi warning, peringatan, jangan, kalau besok kamu begini lagi. Nah itu mungkin tidak efektif karena tidak sadar. Ya Pak Dea, itu teori. Itu teori. Ini Bu ya, sebenarnya kita jadi guru ini saya kagum sama seorang seniman kita yang wayang cemplong tuh. Sebenarnya kita kalau apa yang Bu sampaikan Radio Rike, kalau kita terlalu memanja anak kita memberikan hadiah, tidak bagus. Ya. Kalau kita menghukum, tidak bagus. Kalau kita ngenyek, tidak bagus. Tetapi kita harus bisa memberikan cara tawar, Bu. Kapan kita memarahi, kapan kita memberikan reward pada situ. Kalau itu sudah bisa kita campur sedemikian rupa menjadi sesuatu yang enak bagi dia. Iya. Semua. Itu dah yang saya maksud. Bentuklah dulu kesepakatan yang kita yakini bersama. Setelah kita bentuk sepakat, setuju dengan aturan yang kita buat, dengan apa tata tertib yang kita tulis, dan setelah itu dia melanggar, barulah kita tentukan tindakan, baik itu hukuman ataupun penghargaan. Jangan, makanya saya bilang tadi, saya dah berwanti-wanti bilang kesepakatan. Bentuklah dulu kesepakatan yang nantinya mereka sadari, mereka yakini. Kalau mereka melanggar kemungkinan lupa itu wajar, manusiawi sekali. Kemungkinan mereka lupa. Suatu saat mereka tidak mematuhi aturan yang mereka sepakati. Dia pun akan menerima bentuk hukuman mungkin yang kita berikan, karena dia sudah sepakat. Itu teori dulu. Kita di lapangan kembali lagi ke bentuk emosional kita. Tidak langsung, tidak semua orang bisa dharma ya Pak ya. Iya, tidak semua orang bisa dayuh bahasa Inggris loh. Sedikit, apalagi ada gangguan pribadi.
Iya, ada tekanan mental pribadi di rumah sedikit. Guys, yang perangkat. Ih, curhat tuh ajinya. Oke, saya lanjut. Itu teori dulu. Ini saya sampaikan ini berteori dulu yang nantinya ingin mengajak teman-teman melakukan seperti apa yang nanti ya. Nah, ini yang saya bilang, keyakinan kelas. Kita bentuk dulu di kelas bersama. Kenapa sih harus keyakinan, bukan peraturan? Kenapa tuh Haji? Karena yakin akan bisa menerapkan kesepakatan itu akan dilaksanakan dan tidak dilakukan. Iya, karena kita yakin, kita yang meyakini dulu. Kalau kita sudah meyakini, otomatis kita berusaha untuk menerapkan itu. Kalau kita tidak yakin, nah muncang berkertanya mau jujur di muka, kita tidak yakin. Yakin nih, ibu berkerta mau ngomong, nah misalnya gitu. Kalau kita tidak meyakini, otomatis keluar langsung hilang, keluar langsung hilang. Karena apa? Teman-teman tidak meyakini saya berdiri di sini. Mungkin itu saya mungkin ya tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak mau mengikuti kegiatan saya. Mungkin ada kegiatan lain. Itu tidak meyakini dengan apa yang kita lakukan sekarang. Aduh, buang-buang waktu aja. Yang itu misalnya, misal ya, jangan tersinggung. Hello, ngantuk? Ngantuk. Oke, kita relax sebentar biar nggak tegang. Oke, relax sebentar. Saya ingin ajak teman-teman bermain sebentar supaya tidak tegang. Sepertinya hari ini tinggi ya Pak ya, teorinya tinggi sekali ya Pak ya. Oke, supaya tidak tegang, kita bentuk pasangan lagi. Saya sukanya berpasangan. Saya suka berpasangan-pasangan. Silakan cari pasangan, rekan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ingat pasangannya berdua, tidak ada orang ketiga di antara kita. Oke, berpasangan. Kalian teman-teman tentukan siapa yang mau grup ganjil, siapa yang mau jadi tim genap, siapa yang mau jadi ganjil, siapa yang mau jadi genap. Silakan. Silakan teman-teman yang menentukan sama pasangannya, kesepakatannya dulu. Siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap. Sudah. Sekarang tangannya didekatkan seperti orang mau salaman tapi tidak menyentuh. Ya, coba dipraktekkan. Sudah. Sambil berdiri boleh, biar lebih santai ya. Ayo Bapak Ibu yang di belakang, semangat. Masih lagi sebentar. Biar tidak tegang katanya. Asal tidak Oke, cari pasangan. Berdiri seperti orang salaman. Kalian teman-teman sudah menentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Sudah? Sudah. Oke, saya akan menyebutkan angka, baik itu ganjil maupun genap. Kalau saya sebutkan angka genap, berarti yang berperan di sana adalah yang menjadi tim genap menangkap tangan lawannya. Ya, yang ganjil menghindar. Oke, contoh dulu ya Pak Mus, kita pegangan lagi. Oke, ini misalnya saya sebutkan angka 2, berarti saya genap. Ya Pak Mus ya, Pak Mus yang ganjil. Saya genap, saya tangkap. Yang ganjil menghindar. Konsentrasi masih bisa kan? Coba. Coba teman-teman mau sebut angka berapa Pak Dewijel? Sebutkan. Mau angka berapa? Gitu misalnya. Atau ulang lagi. 7. Pas. Kayak gitu. Sudah. Ngerti? Ngerti enggak? Oke, kita coba ya. Apa Pak? Ya, saya yang mengomando. Angka berapa yang saya sebutkan? Siap? Siap. 1. Oke, kumpulkan poinnya.
Saya juga nafsu nih. 9. Lagi sekali. Babak penyisihan terakhir. 4. Kita tepuk tangan sama-sama. Oke, silakan kembali. Masih ngantuk? Udah bangun kembali. Kalau masih ngantuk, coba saya kasih solusinya. Pencet yang di sini. Serius nih, serius. Refleksi untuk relaxnya, tolong. Ini serius nih, serius. Kalau begini pencetnya jatuh. Berapa kali? Apa? Ya, 60 kali apa? Ya, sering sampai matanya mulai melek. Udah berdua di sini langsung. Oke, kita lanjut tentang keyakinan. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Misalnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat pelatihan. Ya, apapun bentuknya. Ya, kita hadir tepat waktu. Kenapa peraturan? Karena peraturan kurang membangun motivasi. Dia tidak yakin sama apa yang mereka lakukan. Belum membangkitkan motivasi dirinya, hanya takut melanggar aturan. Yang kita harapkan adalah teman-teman yakin bahwa hadir hari ini pasti ngantuk ujung-ujung. Pasti dapat sertifikat. Iya, yakin bahwa datang hari ini ada sertifikat 32 JP untuk naik pangkat. Oke, lanjut. Peraturan kelas itu adalah bentuk kecilnya. Yang lebih mencakup luas itu adalah keyakinan yang nanti kita bentuk di lingkungan sekolah kita supaya membentuk lingkungan yang positif yang nantinya akan membentuk budaya positif seperti yang saya harapkan pada hari ini. Nah, peraturan, kita membuat aturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Aturan atau kesepakatan yang kita bentuk. Apa tujuannya? Supaya teman-teman atau peserta didik kita meyakini nilai kebajikan yang dituju di sana. Itu adalah tanggung jawab. Tidak mengganggu orang lain. Atau begini, saya berdiri di sini menyampaikan materi, tapi Pak Mus tidur. Nah, itu misalnya. Lu saja gitu. Bisa. Kapan-kapan. Isi Bu, waktunya kita janjian setengah 2. Iya. Karena mundur sedikit, saya minta lagi waktu 15 menit saja ya. Saya tawar sedikit. Ya. Oke, lanjut. Nah, kan buru-buru jadinya saya lupa nih kan. Oke, tidur. Tidur berarti dia tidak menghargai, bapaknya tidak menghargai saya yang berdiri di sini. Ya, Pak ya? Karena nggak tidur. Karena tidur. Ya, misal ya, Pak ya. Itu. Lanjut. Nih, saya diburu-buru sama bajunya. Kebutuhan dasar manusia. Seseorang manusia atau seseorang peserta didik melakukan suatu hal karena dia mempunyai kebutuhan pada dirinya. Risikonya Pak ya. Oke. Ada belonging, power, freedom, dan fun. Misalnya, peserta didik kita bermain di kelas pada saat jam kosong. Kebutuhan apa yang mau mereka peroleh? Fun. Karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Kita jangan membantah atau mengekang keinginan mereka. Itu yang kita harap. Pak Dewi udah mau komentar. Sabar Pak De. Itu yang kita harapkan. Kita sebagai seorang pendidik sadar dulu akan kebutuhan manusia.
Penjaat kanti ojo-ojo dikit-dikit marah. Nepuin nak jalan-jalan sedikit marah, atau nepuin nak bercanda marah. Pengten ketet dia nak begitu. Kita akui dulu kesadaran kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang mempunyai kebutuhan, baik itu bertahan hidup, dia akan berusaha untuk makan, survive. Kasih sayang, saya ingin dianggap berada di sini. Kemudian pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, bebas berkreasi, berpusat pada murid. Peserta didik mampu menunjukkan seperti apa kebebasan dalam berkarya. Dan terakhir itu adalah kesenangan. Kita pun ketawa-ketawa itu karena apa? Karena kita senang. Butuh senang. Iya, membutuhkan kesenangan. Membutuhkan apa ya? Oke. Membutuhkan. Iya. Kemudian kita lihat sekarang peran kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya Pak ya. Kontrol Pak ya, kontrol. Oke. Sekira-kira kita sebagai guru itu yang seperti apa sih selama ini? Atau mungkin ada yang mau berbagi sedikit? Pak Mus mau Pak Mus? Wis, tegang langsung Pak Mus. Atau Kaji, mau berbagi sedikit guru seperti apakah beliau Anda selama ini? Yes. Oke, Pak Dewijaya. Kalau saya Ini Pak, langsung Pak. Kalau saya ingin selama ini menjadi guru di hati murid, Wis, ingin menjadi bukan guru di mata murid. Wis. Bukan di mata guru Pak ya, ataupun di hati guru. Itu lain masalah. Atau Haji mau jadi guru yang guru yang ada di hati. Oke, bukan. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tampilannya. Wah, saya juga berharapnya begitu. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ada nggak yang begitu? Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi pelaku lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu.
Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kira-kira yang mana sih biasa kita terapkan? Ini sabetan. Pada yang mana? Nanti sabetan ya. Iya. Maaf. Sebenarnya semua itu, mohon maaf Bapak Ibu yang keras, yang lembut dan sebagainya itu Bapak Ibu guru yang lebih tahu. Sebab kalau yang lembut saja dilaksanakan seperti Dika kelas 8D. Oleh sebab itu saya sarankan Ibu sudah memberikan materi semacam ini paham ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu guru yang di lapangan, yang di kelas itu baru ada kepentingan, jangan mengendorkan diri untuk mendidik siswa Pak Ibu. Iya, Itu harapan. Kenapa saya memunculkan ini? Saya mengharapkan mulai dalam diri saya sendiri juga. Kebetulan saya pun belum ada di tahap yang terakhir itu. Nah, dari contoh yang tadi ada karakter dari kontrol peserta guru dalam menangani murid. Yang pertama, saya nggak mengatakan itu salah. Saya nggak mengatakan itu tidak baik. Itu memang ada karakternya. Ada karakter pembuku, mungkin saya salah satunya. Dikit-dikit, kalau kamu mengulangi ini lagi, itu tipenya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya juga salah satu. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah? Pernah nggak? Iya. Pernah Pak Dek? Sering. Oh sering, iya itu. Kita membangkitkan rasa bersalah pada diri siswa supaya dia sadar apa yang dia lakukan tidak baik. Itu harapan kita, ya Pak ya. Yang kedua, menganggap siswa itu teman. Ya udah, kamu jangan ulangi lagi ya. Nanti kalau dikit-dikit, ibu yang kena sebagai wali. Sering sekali saya bilang begitu sama anak didik saya di kelas 9D. Anak-anak, tolong ya. Kita kan friend nih. Sering sekali saya bilang begitu. Kita kan bestie. Masa kalian mau saya jatuh di mata teman-teman guru yang lain? Saya sering mengatakan itu. Karena apa? Kita ingin dihargai. Kita ingin dianggap, diakui sama rekan-rekan kita bahwa kita berhasil mengelola kelas kita. Benar apa enggak? Benar. Di samping itu ada siapa? Ada yang di sampingnya Pak? di ajaran agama Hindu Bu ada juga ada manusia itu sebagai Buddha, sebagai teman, sebagai pendamping. SMP ini harusnya sudah teman ini. Iya. Oleh sebab itu mungkin saja mohon maaf juga ini perlu juga kita terapkan. Coba aja kalau tidak kita sampaikan dia merasa menjadi teman, dia akan menyampaikan unek-uneknya. Kalau saya sering Bu, saya anggap mereka teman, bahkan kadang-kadang saya bercanda dengan dia. Dia bercanda, saya dipeluk oleh cowok bukan cewek. Walaupun ada cewek bisa nggak? Benar Pak, kita harus bisa menyesuaikan diri, memposisikan diri. Itu yang namanya 5 posisi kontrol. Memposisikan diri pada saat sebagai penghukum boleh, pada saat pembuat rasa bersalah boleh. Teman apalagi supaya teman siswa itu mau berbagi sama kita, menyampaikan keluhannya. Kemudian pemantau, ini yang kadang-kadang sulit. Kamu tahu kan aturan di sekolah? Nah, itu. Kamu tahu kan aturan di sekolah? Tahu Bu, itu siswanya. Udah berlalu begitu saja. Tidak ada tindak lanjut atau solusi yang dilakukan. Kemudian manajer, ini harapan kita supaya mampu membentukkan budaya positif. Jadi kita bangkitkan kesadarannya, kita tunjukkan keyakinan yang telah mereka sepakati, kita ajak mereka menentukan solusi. Harapan kita ya Pak Dea. Yang terakhir menurut saya adalah ini
merupakan implementasi daripada keinginan Pak Jokowi baru masuk menjadi presiden adalah mengubah karakter bangsa. Iya, harapannya begitu. Kita ingin membentuk hal yang positif dalam diri kita sendiri dulu, Ya. jangan dulu dari untuk orang lain. Segitiga restitusi. Nah, yang tadi setelah kita tahu permasalahannya, ingatkan, menstabilkan identitas bahwa apa yang dia lakukan wajar. Itu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya bermain di kelas pada saat jam kosong, kita menstabilkan identitasnya mereka. Oh iya, ibu tidak menyalahkan kamu ke sana. Itu dayuhnya nasab-nasab guru ya. Ya damai sekali itu. Mungkin ususnya sudah bermeter-meter begitu kalau ada yang begitu. Tapi saya enggak. Iya itu mungkin udah dan yang 1 sampai nanti 3 ususnya udah panjang, tingkat kesabarannya tinggi sekali. Itu iya, kamu enggak apa-apa, bisa. Tapi kamu tahu kan keyakinan yang kita miliki? Nah, benar, saya tipenya enggak begitu, enggak bisa harus begitu. Tapi saya mengharapkan kita mulai bisa begitu. Harapan saya, semoga Bapak Ibu guru punyai harapan yang sama dengan saya. Supaya murid tidak ribut. Supaya murid tidak ribut, kita bentuklah kesepakatan Ibu dulu. harus hadir di kelas. Iya, harus hadir. Tapi kalau saya kadang-kadang tidak hadir juga. Saya mengakui diri saya tidak selalu hadir ke kelas. Segitiga restitusi itu apa sih? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Sebelum kita bisa menerapkan sebagai seorang pendidik di sekolah, coba kita terapkan dulu sama anak kita di rumah. Semoga bisa. Susah, Pak kita bilang susah loh ya Allah. Belum mencoba Pak deh. Menstabilkan identitas prosesnya, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke. Ini tidak perlu saya sampaikan, mengingat waktu saya takut diingatkan kembali. Selesai di akhir penghujung presentasi saya. Saya mengharapkan setelah hari ini kita bisa sama-sama membangun suatu keyakinan bersama peserta didik. Peran siapa yang saya harapkan di sini? Peran Bapak Ibu guru wali terutama. Selamat pagi. Jadi sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian membangun suatu kesepakatan yang nantinya apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian sepakati bisa kalian yakini, bisa kalian laksanakan. Ya kita minimal sekali kegiatan atau hal-hal yang membuat kalian atau kita semua dalam keluarga tidak nyaman. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, hamparin batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kesepakatan yang kalian ajukan. Tidak boleh